Tetes mata yang tidak boleh sobat pakai saat menggunakan lensa kontak adalah yang pertama. Hai Sobat Sehat, jika episode kemarin kita sudah membahas dan memberikan informasi terkait berapa lama penggunaan softland yang benar, kali ini saya Dr. Amanda Nursinta Pertiwi, spesialis mata, kembali lagi di Hi Doc Ina Health dengan tema yang gak kalah seru nih ya dan menarik juga. Mumpung nih di akun medsosnya Ina Health ini banyak yang nanya seputar tema ini, yuk kita bahas. Nah, tema kali ini kita akan membahas mengenai tetes mata yang digunakan pada pengguna softland. Seberapa penting tetes mata untuk pengguna softland itu, dan seberapa sering sebenarnya kita meneteskannya, dan apakah ada bahayanya jika kita nggak pakai tetes mata itu saat kita memakai softland? Yuk kita bahas. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Hai dok, apakah tetes mata untuk pengguna softland itu perlu? Ya, jadi pada pengguna softland, pengguna kontak lens itu boleh menggunakan rewetting drops ya, atau tetes mata untuk membasahi permukaan bola mata kita selama kita memakai lensa kontak pada kondisi tertentu, misal makainya agak lama, agak panjang, kemudian berada di ruangan yang ber-AC, resiko matanya kering, atau teman-teman sering menemukan ketidaknyamanan ketika sudah mulai end of the day. Nah, itu teman-teman boleh meneteskan rewetting drops pada saat memakai lensa kontak. Pertanyaan yang kedua, hai dok, tetes mata yang dipakai oleh pengguna lensa kontak itu isinya apa aja? Dan apakah memang bermanfaat untuk lensa kontak itu untuk mata kita? Dan apakah misalnya kita nggak pakai, bahaya nggak sih? Ya. Kalau misalnya sobat semua pakai lensa kontak dan tidak merasa ada problem, tentu tidak harus menggunakan rewetting drops. Tapi kalau misalnya ada masalah ya, kayak tadi agak ganjil dikit, kemudian tapi mata nggak merah ya, lalu kerjanya di ruangan atau di daerah yang menyebabkan mata kita tuh mudah kering, seperti ruangan ber-AC, maka boleh pakai. Isinya apa aja? Kandungan dari tetes mata itu macam-macam, nggak cuma satu jenis. Yang penting ada hal-hal yang harus teman-teman hindari. Nah, over the counter tetes mata yang over the counter drugs itu tidak semua bisa dipakai oleh pengguna lensa kontak. Tetes mata yang tidak boleh sobat pakai saat menggunakan lensa kontak adalah yang pertama, tetes mata untuk mata merah. Ya, tidak usah sebut merek, tit. Semua yang digunakan untuk menghilangkan mata merah tidak boleh. Yang kedua, tetes mata untuk mata alergi. Yang ketiga, tetes mata untuk mata dry eye. Terus yang mana dok yang harus kita pakai? Konsul dulu, karena masing-masing kondisi permukaan bola mata itu memerlukan tetes mata yang jenisnya beda-beda karena isinya macam-macam sekali dan penggunaannya juga harus dievaluasi. Kamu udah pakai nih tetes mata yang A, apakah mendapatkan manfaat? Apakah stick to tetes mata yang itu atau memang harus diganti yang lainnya? Nah, itu harus dengan evaluasi ya sobat semua. Seberapa bermanfaat tetes mata rewetting drops untuk lensa kontaknya? Sebenarnya bermanfaat atau tidak tergantung dari permukaan bola mata sobat. Kalau kita pakai lensa kontak yang menyerap banyak air, maka mata kita akan jadi kering. Rewetting drops akan membantu mengurangi mata kering pada pengguna lensa kontak yang mengandung banyak air atau tinggi air ya. Lalu kalau nggak dipakai apakah bahaya? Mata sobat bisa kering aja kalau misalnya lensa kontaknya yang digunakan yang high water content atau yang mengandung banyak air. Pertanyaan yang ketiga, oke, hai dok, apakah mata kita juga bisa memberikan reaksi ketidakcocokan dengan tetes mata lensa kontak yang dipakai? Kalau iya, bagaimana ciri-cirinya dan apakah langsung kita stop saja penggunaannya? Ya, semua agent atau obat atau apapun yang menyentuh tubuh kita bisa menjadi alergen dan itu berbeda untuk setiap orang. Kalau sobat mengalami hal yang tidak nyaman ya, seperti misalnya jadi ganjel, jadi kering, jadi merah, beruntusan ya,
atau malah sampai ada biduran ya seperti indurasi, benjolan begitu. Biasanya sih merah dan benjol ya. Nah itu harus dihentikan penggunaan apapun ya yang ada kontak dengan area tersebut. Dan masih ada ciri lainnya, yaitu mata kita mungkin akan terasa panas ya, seperti burning sensation, itu juga bisa. Nah, itu semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sobat semua di medsos InaHealth yang udah ditanyakan ya. Nah, kalau misalnya sobat punya pertanyaan yang lainnya, boleh loh kirim pertanyaan kalian ke akun medsos InaHealth. Jangan lupa juga untuk share informasi yang bermanfaat ini supaya bisa didengarkan dan diambil manfaatnya oleh teman-teman sobat sehat lainnya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saatnya saya Dr. Amanda Nursinta Pertiwi, spesialis mata pamit. Salam sehat dan sampai jumpa.